Angel sudah menjadi pemimpin komunitas selama hampir setahun. Ia sangat menyukai perannya dalam mendukung sesama pekerja rumah tangga migran, dan grupnya sudah menjadi teman-teman yang akrab. Bersama-sama, mereka berbagi cerita, saling mendukung di saat-saat sulit, dan merayakan keberhasilan. Bersama, Angel bangga dengan sejauh mana mereka semua telah berkembang, tapi ia juga tahu bahwa tidak setiap hari mudah bagi para perempuan di grupnya. Suatu hari, Angel memperhatikan sesuatu yang aneh. Sarah biasanya adalah salah satu anggota yang paling aktif dalam diskusi online mingguan mereka. Tapi sudah beberapa waktu ini, ia menjadi pendiam. Sarah biasanya berbagi cerita-cerita lucu tentang pekerjaan dan keluarganya. Dan ia sering menghibur orang lain saat mereka merasa sedih. Tapi selama 2 minggu terakhir, Sarah tidak banyak bicara. Ketika ia bergabung dalam panggilan, kameranya dimatikan dan balasannya singkat. Angel bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengenali tanda-tanda, lampu kuning. Awalnya, Angel mengira Sarah mungkin hanya sibuk. Tapi kemudian ia teringat pelatihannya tentang cara mengenali masalah kesehatan mental. Sarah yang menjauh dari kegiatan grup dan energinya yang rendah adalah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang mungkin salah, tapi belum darurat. Angel memutuskan untuk menghubungi Sarah secara pribadi. Ia mengirim pesan. Hai Sarah, aku kangen mendengar suaramu di grup belakangan ini. Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau kamu mau mengobrol, aku di sini untuk mendengarkan. Tidak ada tekanan, tapi aku hanya ingin memeriksa keadaanmu. Sarah membalas setelah beberapa jam. Terima kasih, Angel. Aku hanya sangat lelah belakangan ini. Pekerjaan terasa berat, dan aku tidak bisa tidur dengan baik. Aku tidak merasa ingin banyak bicara belakangan ini. Hati Angel terasa berat. Ia tahu bahwa banyak pekerja rumah tangga migran menghadapi masa-masa sulit dalam menyeimbangkan pekerjaan, rindu rumah, dan masalah pribadi. Angel membalas dengan penuh kepedulian. Aku turut prihatin mendengar itu, Sarah. Sepertinya kamu sedang melewati banyak hal. Kadang-kadang, ketika segalanya terasa berat, berbicara tentangnya bisa membantu. Aku di sini untukmu jika kamu mau berbagi lebih banyak. Kamu tidak harus menghadapi segalanya sendirian. Sarah tidak langsung membalas, tapi Angel sudah menanam sedikit benih dukungan. Ia menghubungi lagi 2 hari kemudian, dan kali ini Sarah sedikit lebih terbuka. Ia berbagi bahwa ia merasa sangat sedih, selalu lelah, dan tidak tahu bagaimana cara untuk kembali merasa baik. Angel mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima perasaan Sarah, dan mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah kecil untuk menjaga dirinya sendiri, seperti beristirahat ketika memungkinkan dan menghubungi teman-teman untuk mendapatkan dukungan. Seminggu berlalu dan Angel merasa penuh harapan bahwa Sarah mulai merasa sedikit lebih baik. Namun, dalam panggilan grup mereka berikutnya, sesuatu berubah. Sarah masuk, tapi tetap diam, dan di tengah sesi, ia tiba-tiba meninggalkan pertemuan. Ini sama sekali tidak seperti dirinya. Angel langsung mengirim pesan, tapi Sarah tidak membalas. Angel terus mencoba, dan Sarah akhirnya menjawab itu saat dini hari. Maaf Angel, aku hanya merasa seperti aku tidak berarti lagi. Semuanya terlalu banyak, dan aku tidak tahu apakah aku bisa terus seperti ini. Ini adalah lampu merah. Angel tahu bahwa tekanan yang dialami Sarah telah menjadi jauh lebih serius, dan ia membutuhkan bantuan segera. Angel tetap tenang. Ia tahu situasinya mendesak. Ia membalas Sarah. Aku sangat khawatir tentangmu, Sarah. Sepertinya segalanya menjadi sangat berat bagimu, dan aku di sini untuk membantumu melewati ini. Kamu tidak harus melewatinya sendirian. Bisakah kita berbicara sekarang? Aku di sini untuk mendengarkan. Angel juga dengan lembut meminta Sarah untuk menghubungi seseorang yang bisa memberikan dukungan profesional. Ia berbagi nomor hotline Samaritans di Hong Kong dan memberitahu Sarah bahwa mereka akan memberikan bantuan secara rahasia dan tidak menghakimi selama 24 jam. Aku tahu segalanya terasa terlalu banyak saat ini, tapi Samaritans sangat baik dalam mendengarkan dan membantu ketika kamu merasa tidak ada jalan keluar. Apakah kamu mau berbicara dengan mereka? Aku akan tetap di sini bersamamu saat kamu menelepon. Awalnya, Sarah tidak yakin, mengatakan ia tidak ingin merepotkan siapapun. Tapi Angel menghiburnya, mengatakan bahwa perasaannya penting dan bahwa mendapatkan bantuan adalah langkah terbaik ke depan. Aku sangat senang kamu mau berbicara denganku sekarang, tapi Samaritans terlatih untuk membantu dalam situasi seperti ini. Itu bukan masalah. Memang mereka ada untuk melakukan itu. Aku ingin kamu aman, dan mereka bisa membantumu melewati ini. Angel tetap dalam panggilan bersama Sarah saat ia menelpon Samaritans.
Setelah itu, Sarah mengucapkan terima kasih karena Angel tidak menyerah. Ia menyadari bahwa ia pernah merasa ingin menghilang, tetapi kini merasa penuh harapan mengetahui bahwa bantuan tersedia. Selama beberapa minggu berikutnya, Sarah mempercayai Angel dan Samaritans. Angel menghubungi secara rutin, mendengarkan tanpa menghakimi. Ia menggenggam tangan Sarah. Suasana hati Sarah perlahan membaik, dan ia mulai ikut serta dalam diskusi grup lagi. Meskipun ia tidak langsung merasa lebih baik, Sarah tahu bahwa ia memiliki sekelompok orang yang peduli padanya dan sumber daya yang bisa ia gunakan ketika keadaan menjadi sulit. Pesan dari cerita ini: tetap terhubung dengan anggota komunitas dan perhatikan tanda-tanda perjuangan kesehatan mental dengan serius. Sebagai pemimpin komunitas, kamu tidak harus menyelesaikan setiap masalah sendirian, tetapi kamu bisa memberikan dukungan dan mengarahkan orang ke bantuan profesional. Peranmu sebagai pemimpin bisa membuat semua perbedaan.